Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Mulyanti. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang contoh teks eksplanasi. Contoh teks eksplanasi yang pertama adalah tentang kemiskinan. Pernyataan umum, kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial di setiap wilayah dari beberapa negara. Salah satunya adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara yang masih terus mencari solusi untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi. Pasalnya, meskipun sudah ada berbagai upaya yang dilakukan, namun kemiskinan masih menjadi momok di Indonesia. Lalu, apa sebenarnya arti dari kemiskinan itu sendiri? Kemiskinan merupakan suatu hal yang sedikit atau kekurangan. Ada dua konteks kemiskinan. Yang pertama, miskin dalam hal memiliki sumber daya manusia, dan yang kedua adalah miskin dalam hal pendapatan ekonomi. Indonesia sendiri masih menjadi negara berkembang yang di dalamnya terdapat kasus kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan masih banyak daerah yang belum memiliki bangunan dengan tataan yang rapi, seperti di kota besar lainnya. Meskipun Indonesia disebut sebagai negara agraris, namun masih banyak petani yang kesulitan atau miskin dalam bidang ekonomi sebagai penopang utama dalam kehidupannya. Justru di negara maju banyak petani yang memiliki kehidupan makmur dan kaya raya. Deretan penjelas atau hubungan sebab akibat. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kemiskinan. Bisa jadi diantaranya membangun fasilitas yang tidak merata di setiap wilayah. Tingkat pendidikan masih rendah, dan faktor alam seperti wilayah rawan bencana serta tandus. Fasilitas penting yang seharusnya dibangun secara merata, diantaranya adalah fasilitas kesehatan, fasilitas kependidikan, fasilitas transportasi, serta fasilitas komunikasi, dan lain sebagainya. Bila suatu daerah harus memiliki beberapa fasilitas yang tidak seimbang dengan kota besar lainnya, maka hal tersebut akan mempersulit perkembangan suatu daerah tersebut, karena setiap orang akan memiliki rencana untuk pindah ke daerah yang memiliki fasilitas lengkap. Dengan begitu, hidup mereka akan semakin mudah. Jika suatu daerah memiliki penduduk yang padat, maka pendapatan ekonomi daerah tersebut akan mengalami kenaikan. Begitupun sebaliknya, jika di suatu daerah hanya memiliki beberapa penduduk yang bertempat tinggal, maka daerah tersebut akan tertinggal dan sulit untuk berkembang. Tanpa disadari, keseimbangan yang terjadi di setiap daerah tersebutlah yang membuat kasus kemiskinan terjadi. Hal ini tentu sangat mempengaruhi pendapatan ekonomi sebuah negara. Jika di suatu negara masih memiliki wilayah yang masyarakatnya miskin, tentu negara tersebut juga miskin atau sedang berkembang, dan begitupun sebaliknya. Bila masyarakat dalam satu negara hidup makmur dan sejahtera, negara bisa mendapatkan pajak yang tinggi, karena bagaimanapun juga negara yang kaya merupakan negara yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Interpretasi atau penutup. Salah satu upaya negara Indonesia untuk memberantas kemiskinan adalah dengan memberantakan pembangunan nasional di setiap wilayah NKRI. Dengan begitu, masyarakat bisa dalam mudah hidup di wilayahnya dan bisa mencari nafkah untuk mendapatkan penghasilan yang baik. Sehingga Indonesia akan menjadi negara makmur yang mampu mensejahterakan rakyatnya. Contoh teks eksplanasi yang kedua, penyebab lunturnya budaya Indonesia. Pernyataan umum, budaya di Indonesia kian hari kian luntur karena kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya pembelajaran budaya, dan kurangnya komunikasi budaya. Hal tersebut terbilang turun drastis karena kebanyakan dari kita memilih budaya asing yang lebih praktis dan sesuai perkembangan zaman. Bahwa kita menganggap budaya asing lebih praktis dan keren. Padahal hal itu tidak selamanya benar. Padahal banyak budaya luar yang dianggap keren tetapi tidak sesuai dengan jati diri dan budaya bangsa kita, Indonesia. Deretan penjelas atau isi. Hasilnya menyebabkan kebudayaan kita tidak
lagi diurus dan perlahan-lahan menghilangkan ataupun diklaim oleh negara lain. Untuk itu, kemampuan berkomunikasi sangatlah penting agar kita tidak terjadi kepahaman yang salah tentang budaya yang dianut. Kurangnya komunikasi bisa juga membuat pertikaian antara suku yang mengakibatkan dampak pada persatuan dan kesatuan. Tidak kalah penting, kita juga harus memperhatikan komunikasi antara masyarakat dengan mengenalkan budaya satu sama lain dan ke generasi penerus bangsa dengan tujuan agar budaya kita tetap hidup. Penutup, pembelajaran budaya yang kurang mengakibatkan budaya kita sedikit demi sedikit menghilang. Jadi, lebih baik mempelajari budaya sejak usia dini. Untuk saat ini, sudah ada mata pelajaran di sekolah yang membahas soal budaya. Tetapi sayangnya, banyak yang tidak menganggap penting mempelajari materi mengenai budaya. Padahal, lewat pelajaran budaya, kita bisa membangun budaya bangsa dan bisa mempertahankan budaya lokal di era globalisasi ini. Karena sebetulnya budaya Indonesia bisa terjaga dengan banyak cara. Salah satunya dengan melakukan pengajaran mengenai budaya kepada anak-anak bangsa kita. Sekian dari saya untuk teks eksplanasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.